asumsi-asumsinya Roland Barthes. Yang pertama, katanya Roland Barthes, kebudayaan itu seperti bahasa dan kita bisa membacanya seperti kalau kita membaca teks tertulis. Ya, membaca itu kan analoginya sama teks. Minggu lalu saya bilang banyak hal tidak ada tulisannya, kita bisa baca. Membaca itu kan ekuivalen sama memahami. Kalau saya kayak gini, tidak usah ngomong-ngomong ya. Ini diambil, terus membacanya berarti sedang minum. Meskipun di depan saya nggak ada subtitlenya. Pak Faiz sedang minum, tapi kalian tetap bisa baca. Loh, Pak Faiz sedang minum. Ini kan fenomena budaya. Diperlakukan kayak teks. Maksudnya apa? Dibaca dan dipahami seperti teks. Termasuk segala variabelnya teks. Ada aktornya, pengarangnya, ada lingkungannya yang mempengaruhi, ada, dan seterusnya. Jadi asumsi pertama dari Roland Barthes, kebudayaan itu dunia manusia, berarti manusia itu kan yang membedakan dengan semua makhluk yang lain, ini kan di budaya ini. Tidak ada binatang yang punya konsep budaya atau hidup dalam horizon budaya. Yang punya budaya manusia. Budaya itu kan cipta, rasa, karsa. Binatang tidak punya cipta, dia tidak kreatif, tidak bisa menciptakan apa-apa. Dia hidup dasarnya cuma insting. Karsa apalagi. Tidak ada binatang yang punya ide gimana caranya kalau malam tidak kedinginan, maka bikinlah teknologi baju. Itu tidak ada. Sapi, kambing, meskipun ditaruh di belakang rumah, dia kedinginan, dia tidak pernah punya ide gimana ya caranya biar tidak kedinginan, bikin selimut apa-apa. Tidak muncul ke situ. Dia tidak punya karsa. Jadi yang membedakan dunia manusia dengan binatang ada di kebudayaan ini. Dan kebudayaan inilah nanti kunci kehidupan manusia. Nah, kebudayaan itu katanya Roland Barthes bisa dipahami seperti teks. Dengan segala variabelnya. Oke. Terus kita hidup di satu dunia yang penuh dengan tanda. Apa sih isinya kebudayaan itu? Tanda. Tanda itu simbol. Simbol itu sesuatu yang hadir mewakili yang tidak hadir. Cool. Oke. Ya. Jadi iya, pikiranmu di sana, ngajinya di sini. Jadi sesuatu yang hadir mewakili tidak hadir itu lampu merahnya yang hadir. Tapi dia tidak hadir sebagai dirinya sendiri, dia hadir untuk mewakili sesuatu yang namanya berhenti. Itu simbol namanya. Tunas kelapanya yang hadir. Cuma dia tidak sebagai kelapa yang masih kecil, tapi dia hadir sebagai simbol, apa ya maksudnya tunas kelapa itu? Kemudaan, keremajaan, bibit unggul. Nah, itu tunas kelapa. Yang hadir kain warna merah sama kain warna putih. Cuma dia tidak hadir sebagai kain, dia hadir sebagai lambang negara. Itu namanya simbol. Dan itulah budaya. Budaya itu isinya itu. Simbol. Kayak baju, ini tidak sekedar baju, tapi di sini ada makna, ada gaya, ada mungkin ideologi, kayak orang pakai jubah, pakai kopiah, itu kan di balik itu ada ideologinya. Itu namanya simbol, simbolik.
barangnya bisa sama, tapi maknanya itu beda-beda. Minggu lalu kita kasih contoh, merah itu kalau lampu merah artinya berhenti, tapi kalau bendera artinya berani. Kalau kebalik bisa gawat. Lampu merah artinya berani, bendera artinya berhenti. Bisa sumpek kita. Itu makna. Jadi hidup itu manusia cirinya adalah budaya, dan budaya itu isinya tanda. Dan kalau itu tanda, berarti dia tidak hadir mewakili dirinya sendiri, tapi dia mewakili sesuatu yang lain. Nah, wakil mewakilkan ini yang menentukan siapa? Manusia. Ketika merah ditempeli berhenti, itu manusia yang bikin kayak gitu. Dalam horizon budaya tertentu. Menempelkan sesuatu pada sesuatu yang lain, itulah nanti yang disebut memaknai. Masjid kita maknai sakral. Maka kita masuk masjid, sandalnya dicopot. Kita, karena Muslim, tidak menganggap gereja itu sakral. Padahal sama bentuknya bangunan. Ada keramiknya, ada temboknya, ada gentengnya. Bangunannya sama, keramiknya sama. Tapi masjid kita maknai sakral, gereja tidak sakral. Kampus itu sakral enggak? Enggak ya. Ya dianggap sakral ya, apa-apa lah. Jadi ini dari kita, tidak di bendanya. Makanya dalam sejarah mungkin ada gereja dihancurkan jadi masjid dulu, atau mungkin ada masjid dihancurkan jadi gereja, dialihfungsikan. Itu ganti makna. Nah, nanti proses ngasih makna ini ada bentuk ekstrimnya, ada bentuk ideologisnya. Namanya mitos. Ada bentuk naratifnya, namanya mitos. Malam ini kita belajar ini, mitos. Jadi ada budaya, yang budaya ini bisa dibaca kayak teks, yang isinya budaya ini tanda-tanda. Karena dia tanda-tanda berarti dia mewakili yang lain. Itulah nanti yang disebut makna. Dan makna ini nanti pada gilirannya ada bentuk ekstrimnya, namanya mitos. Bentuk naratifnya, bentuk ideologisnya. Dari situ nanti Roland Barthes menyimpulkan, bolak-balik gula. Kita hidup di dunia mitologis. Tidak cuma dulu, sekarang juga. Hanya ganti mitos saja. Kalau dulu mungkin mitosnya Nyai Roro Kidul, Pocong, Tuyul, dan kawan-kawan. Hari ini mitosnya beda lagi. Mitosmu hari ini mungkin Samsung, kemudian iPhone, kemudian sepatu merek Nike, kemudian jaketnya Jokowi, kemudian payungnya Jokowi, kemudian ya Indonesia kan sukanya gitu. Ayo sarungnya Jokowi merek apa? Kalau kalian tahu mesti mbok kejar-kejar. Itu gaya mitos. Jadi itulah mitos-mitosnya orang modern. Semua jenis iklan yang kalian lihat di TV itu proses menuju mitos. Nanti kita lihat kenapa kok bisa begitu, pelan-pelan. Oke, terus ini yang tentang makna tadi ya. Kalau ini sejak SD teman-teman mesti ngerti bahwa ada makna denotasi, ada makna konotasi.
Minggu lalu kita ketemu desosur. Istilahnya kalau desosur bukan denotasi konotasi, tapi sintakmatik sama paradigmatik. Denotasi itu kan apa adanya sesuai rangkaian kata-katanya, dipahami langsung dan pasti. Kalau konotasi sebaliknya. Kalau konotasi itu tidak langsung. Dia tidak eksplisit tapi implisit. Denotasinya adalah takmir ngasih saya minum. Itu denotasi. Mungkin di balik itu ada konotasi. Mungkin penghormatan, mungkin formalitas, mungkin terpaksa, mungkin macam-macam. Itu konotasi. Jadi makna yang tidak langsung bisa diketahui dari teksnya. Harus agak masuk ke dalam. Itu konotasi. Jadi konotasi itu bisa jauh. Kayak kemarin yang paradigmatik itu loh. Kayak kamu membayangkan apa tentang apa. Misalnya, begitu lihat bentuknya mikrofon ini, yang terbayang di kepalamu apa? Oh, kayak Pak itu. Itu konotasi. Yang terbayang. Begitu lihat apa lagi? Indonesia, faktanya secara denotasi Indonesia kalah sepak bolanya melawan Thailand. Nah, fakta Indonesia kalah ini itu bisa memunculkan banyak sekali konotasi. Mungkin ya memang Indonesia kurang latihan lah. Ya memang macam-macam itu konotasinya. Makna tidak langsungnya. Ya karena Indonesia itu bangsa yang ramah, suka ngalah Pak. Jadi dalam sepak bola pun ya dia lebih suka membahagiakan orang lain. Biarlah dirinya sendiri menderita, yang penting orang lain bahagia. Itulah Indonesia Pak. Wah misalnya, itu konotasi. Faktanya kita kalah denotasinya, tapi konotasi dia bisa macam-macam. Iklan-iklan itu mainnya di konotasi. Jadi konotasi yang digiring, diseragamkan, dicekokkan di kita, kemudian diyakinkan kita bahwa inilah yang benar. Ini bukan sekedar konotasi, ini konotasi yang paling benar. Itulah nanti yang disebut mitos. Kamu dipaksa yakin bahwa apapun makanannya, minumannya, ya itu mitos. Jadi padahal minuman itu jenis iso akeh, tapi kamu dipaksa mengarah ke situ. Apapun makanannya, minumannya harus teh botol sosro. Yang lebih mahal banyak. Nah, itu juga jenis. Kamu pikiranmu dialihkan untuk yakin bahwa selain produk itu tidak ada yang lebih baik. Kalau yang lebih mahal banyak. Nah, sama kayak iklan minyak telon apa-apa itu, buat anak kok coba-coba. Nah, itu kan. Itu juga mitos. Jadi seolah-olah produk yang lain itu tidak serius, hanya dia yang serius bikin anak. Buat anak kok serius bikin anak. Oke. Ya. Jadi itu proses mitologis. Itu mitos-mitosnya orang modern. Sama kayak ku tahu yang ku mau. Itu di pikiranmu yang muncul apa? Kalau ada kalimat ku tahu yang ku mau, di TV, di iklan kan banyak. Meskipun dipelesetkan di truk-truk itu. Nah, di truk-truk kalimatnya ganti jadi kutangmu yang ku mau. Coba kamu lihat, kadang-kadang kalimatnya gitu-gitu. Putus cinta soal biasa, putus rem matilah kita. Oh, itu kalimatnya truk itu. Pulang malu, tidak pulang rindu. Wah, luar biasa ya romantisnya. Oke, ada yang unik lagi tulisan ini, buronan mertua. Pernah baca itu nggak kalian?
Kalimat di bak-baknya truk itu. Mbok ada yang bikin penelitian itu. Kalimat-kalimat itu munculnya dari mana ya? Unik-unik. Oke. 2 anak cukup, 2 istri bangkrut. Oh itu ada di belakangnya truk itu. Oke, saya seneng motoi yang di belakang-belakang truk itu. Kadang ada gambarannya cewek-cewek, gambar nggak pakai baju, gambar itu. Tapi ya bagus-bagus gambarnya. Artistik. Ya. Oke. Terus, ya nanti ada lah mahasiswa filsafat apa sastra yang neliti itu. Jadi seni tata filosofi bak truk. Nah, nanti bisa bikin kalimatnya itu. Oke, itu konotasi.